Nama saya Mir'atul Munawaroh dengan nomor induk mahasiswa 2281 Saya dari kelas 3B. Dan saya Muhammad Fadil Khairul Roja dengan NIM 2281-0250 dari kelas PBA 3B. Menjelaskan mengenai sejarah tulisan Arab dan siapa saja sih pelopor yang menciptakan tulisan harokat-harokat sehingga kita bisa membaca tulisan bahasa Arab. Lantas bagaimana sih asal mula tulisan Arab itu sendiri? Nah, tulisan Arab itu sendiri dirintis oleh Bapa kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat bahwasanya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Siapakah khalifah tersebut? Khalifah tersebut ialah Nabi Adam alaihissalam, yang mana beliau dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu sehingga Nabi Adam alaihissalam mampu menjadi manusia yang sempurna. Lantas siapakah sosok penggagas harokat dalam penulisan Arab dan Mushaf Al-Quran? Ternyata ada banyak riwayat yang menyebutkan mengenai orang yang pertama kali menuliskan titik dan harokat dalam tulisan Arab atau Mushaf Al-Quran. Ada yang menyebutkan Abdul Al-Aswad Ad-Duali, Nasr bin Asim, Yahya bin Ya'mar, Khalil ibnu Ahmad Al-Farahidi, dan nama-nama lainnya. Namun, yang pastinya masing-masing dari mereka memiliki peran dan andil yang besar dalam proses penulisan Arab, sehingga kita bisa membaca tulisan Arab dan juga Mushaf Al-Quran dengan mudah. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan pencetus pertama daripada titik dan harokat dalam tulisan Arab atau Mushaf Al-Quran. Beliau adalah Abu Al-Aswad Al-Duali. Abu Al-Aswad Al-Duali memiliki nama lengkap yaitu Zalim bin Amr bin Sufyan Al-Duali Al-Kinani. Beliau lahir pada tahun ke-16 sebelum Hijriah atau pada tahun 603 Masehi di Hijaz, kota yang terletak antara Mekah dan juga Madinah. Dan beliau wafat pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi di kota Basrah, Irak. Abu Aswad Ad-Duali adalah sosok yang populer. Beliau adalah seorang tabi'in, seorang yang faqih, ahli syair, dan ahli bahasa Arab. Dan beliau pun memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa. Nah, selain itu, beliau juga mahir mengendarai kuda. Beliau lebih dikenal dengan sosok penggagas daripada ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab. Oleh karenanya, banyak kalangan yang menyebutkan beliau sebagai bapak ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab. Dan beliau pun mendapat gelar sebagai Malikun Nahwi atau Sang Raja Nahwu. Kontribusinya dalam tulisan bahasa Arab dan kalamullah nampak pada karya yang dinamakan Na'tul I'rab. Apa itu Na'tul I'rab? Na'tul I'rab adalah pemberian titik sebagai simbol harokat pada Mushaf Al-Quran atau yang sering kita kenal sekarang dengan fathah, kasroh, dan domah. Penulisan titik ini berfungsi untuk membedakan antara harokat akhir kata seperti titik satu di akhir huruf untuk menunjukkan harokat fathah, titik satu di bawah huruf untuk menunjukkan kasroh, titik satu di depan huruf untuk menunjukkan domah, dan dua titik untuk menunjukkan gunnah. Dan proses formasi titik ini diteruskan oleh ulama-ulama sepeninggalannya yang juga termasuk daripada murid-murid dari Abu Aswad Ad-Duali. Siapa sajakah? Beliau adalah Nasr bin Asim, Yahya bin Ya'mar, Khalil ibnu Ahmad Al-Farahidi. Nah, itulah sosok penggagas harokat dalam tulisan Arab. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis tulisan Arab. Jenis tulisan Arab ini terbagi menjadi dua, yaitu huruf hijaiyah dan huruf kaligrafi. Huruf hijaiyah berupa alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam kaligrafi Arab yang populer. Yang pertama yaitu khot naskih. Khot naskih ini paling sering dipakai umat Islam, baik dalam penulisan naskah keagamaan
maupun tulisan sehari-hari. Gaya kaligrafi ini sangat populer digunakan untuk menulis mushaf Al-Quran. Sampai sekarang karakter hurufnya sederhana, nyaris tanpa hiasan tambahan, sehingga mudah ditulis dan dibaca. Yang kedua yaitu khot riq'ah. Khot riq'ah merupakan hasil pengembangan kaligrafi gaya naskhi dan juga thuluth. Karakter hurufnya sangat sederhana, tanpa harokat, sehingga memungkinkan untuk ditulis cepat. Khot ini digunakan sebagai tulisan harian di sekolah, kantor, untuk berbagai kebutuhan seperti urusan bisnis dan juga rumah tangga. Jenis kaligrafi berikutnya yaitu khot diwani. Gaya ini digunakan untuk menulis kepala surat resmi kerajaan. Karakter gaya ini bulat dan tidak berharokat. Model kaligrafi diwani ini banyak digunakan untuk ornamen arsitektur dan sampul buku. Selanjutnya, yaitu khot koufi. Gaya penulisan ini banyak digunakan untuk penyalinan Al-Quran periode awal. Karena itu, gaya penulisan koufi ini adalah model penulisan paling tua di antara semua gaya kaligrafi. Khot koufi ini mempunyai ciri istimewa dan berbeda dengan khot lainnya. Khot koufi mudah dikenal, sifatnya yang bersudut-sudut atau persegi, mempunyai ukuran yang seimbang dan spesifik. Khot ini tampak lebih kokoh dan ringkas. Jenis yang kelima yaitu khot thuluth. Tulisan kaligrafi khot thuluth sangat ornamental, dengan banyak hiasan tambahan dan mudah dibentuk dalam komposisi tertentu untuk memenuhi ruang tulisan yang tersedia. Karena keindahan dari keluasannya ini, gaya thuluth banyak digunakan sebagai ornamen arsitektur, sampul buku, dan dekorasi interior. Dan jenis terakhir yaitu khot farisi. Khot farisi ini sangat mengutamakan unsur garis, ditulis tanpa harokat, dan kepiawaian penulisannya ditentukan oleh kelincahannya mempermainkan tebal tipis huruf dalam takaran yang tepat. Gaya farisi ini memiliki kecenderungan kemiringan huruf ke kanan dan ditulis tanpa harokat ataupun hiasan. Alhamdulillahirrabbilalamin, itulah penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.